Ya, selamat pagi pemirsa Sapa Indonesia Pagi. Hari ini kami hadirkan Sapa Indonesia Pagi spesial. Suasananya spesial, harinya spesial, Idul Fitri hari pertama kali ini. Dan saya bersama seorang tamu spesial. Saya nyebutnya abang saya yang udah lama banget nggak ketemu dan baru ketemu setelah 4 tahun terakhir. Alhamdulillah ketemu. Ustadz Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Sekaligus saya minal aidin wal faizin hari ini sama Ustadz Erik dan juga untuk pemirsa Sapa Indonesia semuanya. Selamat menikmati hari bersama keluarga pagi hari ini dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Ustadz ya. Amin ya Rob. Amin gitu. Ustadz, ya. Lebaran kali ini akhirnya gitu saya bisa ketemu lagi sama Ustadz langsung, nggak pakai layar-layar atau apa Zoom gitu kan. Kita didera 2 tahun Ramadan dan Idul Fitri kita harus taat pada protokol kesehatan yang begitu ketat demi kita juga sih, buat kebaikan kita. Nah, kali ini ada kelonggaran-kelonggaran. Walaupun diharapkan kita semua tetap nih pakai masker. Ya kalau berkumpul bersama keluarga inti, alhamdulillah bisa, tapi jangan sama kerumunan yang lain, kira-kira begitu untuk menjaga protokol kesehatan ini. Nah, Lebarannya sudah, saya menyebutnya hampir kembali normal kan Ustadz ya. Ini harus seperti apa kita mensyukurinya. Tapi jangan sampai kelupaan, kita masih dalam situasi pandemi. Gimana nih kita meletakkan ini semua Ustadz Erik? Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita sambut kondisi ini dengan penuh kegembiraan. Iya. Pertama kita tentu bersyukur ya, karena setelah sekian lama kita di dalam suasana yang dahulu tuh sempat sangat mencekam ya. Sampai sekarang itu alhamdulillah kita itu bisa kemudian mulai bertahap silaturahim. Silaturahim bertahap. Kalau dulu saking rindunya kita dengan lewat Zoom ya. Tapi tetap ya dengan Zoom juga karena kita memang sudah sangat rindu. Yang penting ngelihat lewat kamera sudah enak juga ya, senang juga gitu. Nah, ketika ada kesempatan ya, seperti sekarang ini kita bisa tatap muka, bisa ketemu karena ada kelonggaran tadi ya, dengan berbagai pertimbangan tentu. Jangan lupa kita harus tetap waspada. Justru di sini yang saya itu lihat bahwa agama kita itu menganjurkan agar selalu ada tindakan-tindakan preventif, selalu berhati-hati dalam setiap hal. Nah, karenanya ketika kita sekarang ada kelonggaran, boleh mudik, bertemu dengan keluarga dan lain-lain. Sejak Ramadan kemarin malah sholat tarawih udah boleh. Sholat tarawih nggak boleh. Kalau sekarang kan sholat tarawih sudah dilakukan, iktikafnya dilakukan, ya, dan kemudian sekarang kita bisa silaturahim semua. Tetapi hati-hatinya apa? Jangan kemudian kita itu kebablasan dalam arti euforia yang terlalu berlebih, yang sampai akhirnya seakan-akan kita sudah hilang semuanya, menghilangkan kekhawatiran, ketakutan dan lain-lain dengan cara yang salah. Nah, dengan begitu ya walau alam bisawab ya, kita kan nggak pernah tahu ya bahwa apakah ini sudah kemudian hilang begitu saja atau memang kita sih berharapnya sudah hilang tentu ya Mas Bayu. Betul. Amin. Tetapi tetap kita harus berhati-hati dan di dalam agama kita juga tetap dianjurkan untuk kemudian mengambil semua pelajaran-pelajaran selama 2 tahun ini. Nah ini nih, itu yang pelajaran-pelajaran inilah yang dari situasi tersulit apapun manusia tuh kita harus mengambil sesuatu dari sana. Di tengah apapun tentu banyak sekali cerita sedih ketika pandemi ini mendera kita 2 tahun ya. Gimana caranya Ustadz? Mungkin dari pengalaman teman-teman Ustadz atau mungkin dari keluarga Ustadz sendiri, bagaimana kita mengambil hikmah-hikmah dari pandemi seperti ini? Ya, kita diajarkan di dalam agama
ketika kita menghadapi segala sesuatu bentuk peristiwa yang tidak kita sukai, tetap mengedepankan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Dengan begitu artinya kita dituntun untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka terhadap semua peristiwa yang ada. Walaupun dalam bentuk yang tidak kita sukai. Nah, dari situlah kemudian orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah sebuah kebaikan, ya. Dia akan bisa mengambil pelajaran. Gitu. Dia akan bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang ada. Seburuk apapun kadang-kadang penilaian kita sebagai manusia ya Ustaz. Coba bayangkan begini, saya kehilangan guru, kehilangan sahabat, ada anggota keluarga juga. Ya, betapa sedihnya hati ini. Tetapi dengan berhusnuzon, saya selalu berprasangka baik dengan Allah telah memberikan yang terbaik buat saudara-saudara kita, buat keluarga kita, buat kawan-kawan dan sahabat kita itu. Yang terbaiknya apa? Kita juga diberitakan bahwa ketika pandemi ini kemudian ada orang-orang yang meninggal karenanya, insya Allah ketika dia meninggal dalam keimanan, dia akan masuk ke dalam kematian yang bagus, husnul khotimah, insya Allah syahid, kan begitu. Nah, artinya saya selalu berprasangka yang baik seperti itu agar supaya kita bisa melihat segala sesuatunya dengan perspektif yang positif. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi apapun yang kita lalui, ya, tidak kemudian menimbulkan dampak negatif dari diri kita sendiri, terutama secara psikis. Kan yang jadi masalah itu, dampak pandemi itu menimbulkan efek psikis kepada orang-orang yang kemudian mengalami berbagai kesedihan, gitu. Dan dia kalau tidak bisa ikhlas, artinya tidak bisa move on, berbahaya sekali untuk kehidupan selanjutnya. Nah, karenanya kenapa agama menuntun mereka agar supaya berprasangka yang baik, agar supaya mereka bisa move on di dalam keseharian. Berarti di momen yang baik ini, di hari Idul Fitri, kalau kebetulan kita masih bisa berkumpul sama keluarga kita, tentu ada yang tidak bisa berkumpul lagi. Nah, mungkin ini dijadikan momen untuk mendoakan. Kita mengingatkan itulah ya Ustadz ya. Boleh tuh begitu ya kira-kira Ustadz? Itu dia. Ini justru saya ingin menyampaikan pesannya. Ketika kemarin sahabat, guru, kawan meninggal dan kita tidak bisa datang. Tidak bisa datang. Jadi ya kesedihan itu sedih, gregetan dan berlipat ganda kesannya. Betul, kesedihan yang bertambah. Menyampaikannya dari jauh. Karena tidak bisa berbelasungkawa dengan turut prihatin dengan datang, tidak bisa mendoakan langsung gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, ketika insya Allah sekarang ini sudah mulai longgar. Nah, kita bisa bertemu. Nah, kita bisa kemudian bersilaturahim dengan saudara-saudara dan betapa rasa bersyukur ini akan terasa lebih, gitu, lebih nikmat begitu, ya. Karena ya ketika kita kemarin itu kawan meninggal dan lain-lain nggak bisa ketemu, sekarang insya Allah bisa berjumpa dengan keluarganya. Bisa bertemu, tetapi dengan tentu ya tidak berlarut dalam kesedihan, tetapi khusus untuk bersilaturahim, mengikat kembali hati ini yang sudah lama gitu, rindu gitu ya, jadi menghapus dahaga kerinduan gitu. Nah, inilah yang menggembirakan. Karenanya mari kita sambut semuanya ya, Idul Fitri ini kemenangan, bukan hanya permasalahan kemenangan dari permasalahan amal-amalan, ritual dan lain-lain, tetapi kemenangan kita dalam masuk ke dalam aturan protokol kesehatan yang menjaga diri kita agar supaya kita bisa lebih mantap khusyuk lagi beribadah insya Allah ke depan. Kita harus memandangnya seperti itu. Wah, menarik Ustadz Erik, terima kasih kita diingatkan untuk selalu memandang segala sesuatunya itu dari sisi baiknya, untuk kepentingan kita menjalankan ibadah juga sebetulnya.
Nah, Ustadz Eri, kita jeda dulu. Ya. Sebentar lagi kita sambung lagi. Pengen tahu hal-hal apa lagi yang harus kita lihat dari hari kemenangan ini supaya kita nggak lupa dan kita bisa meneruskan semangat kemenangan ini setelah Lebaran nanti.